Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pelajaran PKN. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan pembelajaran daring. Minggu lalu kita sudah membahas atau kamu mungkin sudah mencatatkan materi tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Minggu ini kita masuk pada poin C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Di buku paketmu itu halaman 19. Oke, tetap jangan malas untuk membuka buku paketnya. Jangan malas untuk membaca buku paketnya. Nah, yang pertama kita di sini akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kita ketahui bahwa sila-sila Pancasila itu satu sama lain saling terkait. Mudah-mudahan kamu masih ingat pelajaran kita di kelas 8 tentang nilai-nilai sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu satu sama lain terkait dan itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat yang pertama di bukumu halaman 21, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum dapat kita melihat melalui lembaga-lembaga hukum kita yang ada di Indonesia. Ya, apakah itu MK, KY, DPD dan yang lain. Nah, semua lembaga-lembaga hukum ini harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, aplikasinya bagaimana, Bu? Aplikasinya dapat kita lihat dalam persamaan hak, dalam demokrasi, dalam partai politik. Nah, yang kedua kita lihat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang perlu kamu ketahui, perekonomian Indonesia itu disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 1, 2, 3 ya, dan 4. Yang berbunyi adalah perekonomian disusun bersama berdasarkan kekeluargaan. Ingat, kekeluargaan itu bagian dari budaya bangsa Indonesia. Nah, semua basis ekonomi yang ada di Indonesia, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, harus berdasarkan atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Ya, nah, bagaimana nilai sosial budaya kita? Ya, tentunya Pancasila itu sendiri sila-silanya diambil dari budaya Indonesia, dari nilai sosial yang ada di Indonesia. Contohnya apa, Bu? Gotong royong, saling tolong menolong, musyawarah dan mufakat. Ini adalah budaya yang ada di Indonesia, ya, yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Inilah nilai-nilai yang harusnya kita kembangkan, jangan sampai tergerus oleh zaman. Yang keempat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebenarnya dari zaman nenek moyang kita, ya, pertahanan keamanan itu sudah diciptakan di lingkungan sosial. Melalui apa? Melalui ronda bergantian. Ya, kelompok masyarakat berkumpul, kemudian membuat kelompok-kelompok untuk berjaga malam. Ya, itu bagian daripada pertahanan di lingkungan kita. Ya, tetapi pertahanan yang lebih besar tentunya negara mempunyai sistem keamanan yang lebih baik. Apa itu? Melalui polisi maupun tentara. Nah, ini pertahanan secara nasional. Tetapi sebenarnya pertahanan keamanan negara kita itu sudah dimulai sejak dahulu. Yaitu apa, Bu? Ronda malam ataupun istilah lain pos kamling. Nah, itulah beberapa nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya tanpa kamu sadari, nilai-nilai Pancasila itu sudah kamu laksanakan. Apa, Bu? Menghormati orang tua. Itu salah satu bentuk daripada nilai-nilai Pancasila. Disiplin itu bentuk salah satu nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau kamu lupa, silakan buka buku kembali. Sewaktu kelas 8 itu kita pelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini, kita tidak bisa hanya menghafal, menghayatinya, tetapi yang paling bagus adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak ibu, sekian dulu penjelasan singkat dari ibu. Tetapi yang paling utama, kamu harus tetap rajin membaca bukumu, ya, dan care pada lingkunganmu. Oke, sampai di situ dulu dari ibu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.